Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sastra. Saya Isbedi Setiawan JS, lahir di Tanjung Karang 5 Juni 1958. Saya hidup di masa remaja juga sudah menyukai sastra. Terutama saya sering membaca karya-karya Ko Ping Ho. Itu yang membentuk diri saya untuk menjadi penulis. Dengan pendidikan saya SLTA, lalu lebih banyak kepada otodidak. Bagaimana saya berkarya ini. Artinya membaca, otomatis itu bisa menulis. Saya hidup dari keluarga yang boleh di bawah tidak mampu ya. Di mana ibu saya seorang pedagang, di rumah itu ada warung, di gorengan segala macam. Itu remaja saya sekitar SMP lah. Kala itu saya sudah mulai berani menulis ya setelah baca, karena di rumah itu menulis. Ketika saya jadi penunggu warung itu biasanya sudah menulis puisi, tapi apakah itu puisi atau bukan, yang jelas ya semacam memori-memori aja. Itu saya kirim misalnya ke RRI Tanjung Karang. Waktu itu ada Sanggar Ragam Remaja, Sanggar Remaja. Ya, dengan mengawali karya pertama saya adalah cerpen, terus langsung saya giat ke cerpen, terus cukup banyak akhirnya keluar di Merdeka, misalnya Persoalan Petrus, Penembak Misterius, lahirlah cerpen saya Morak. Tapi kemudian karena basic saya merasa awalnya itu ada sebetulnya puisi, saya jadi ulang-alik aja antara menulis puisi, menulis cerpen, menulis puisi. Saya merasa jenuh penulisan cerpen, maka saya lari ke puisi. Ya, setelah saya 87 itu saya merasa bahwa saya sudah menjadi sastrawan. Kemudian saya juga sudah beberapa kali saya diundang ke kota-kota lain gitu kan, sejak 87 itu. Sebetulnya sebelum 87 juga sudah pernah, misalnya 84 saya juga diundang ke kemah seniman di Padang begitu. Tapi waktu dulu ya masih seniman keseluruhan gitu kan. Karena saya sudah dimuat juga di koran-koran Padang tahun 84 tuh, koran-koran Padang udah banyak muat karya saya. Nah, perjalanan saya hampir udah itu saya diundang ke ini, undang ke kota ini, akhirnya sampai kepada diundang ke Malaysia. Malaysia pertama sekali saya diundang itu di tahun 99. Pulau yang pernah disinggahi. Ya, pulau. Julukan Paus Sastra itu sebetulnya sebelum saya diundang ke Forum Puisi Indonesia 87. Jadi sekitar tahun-tahun 85 kali ya, 85-an. Seorang Habib Yasin menulis catatan kebudayaan di majalah Horizon dengan mengucapkan, di Lampung ada Paus Sastra bernama Isbedi Setiawan JS. Hanya itu kalimat itu. Di satu kalimat pendek dengan seluruh catatan kebudayaan, dia bicara tentang sastra, perkembangan sastra se-Indonesia, per daerah gitu. Tetapi yang lain-lain tuh hanya sebut biasa aja, begini, pada Jogja begini kalimat itu. Tetapi ketika dia masuk Lampung, hanya itu aja ucapan dia, sedikit aja gitu. Di Lampung ada Paus Sastra bernama Isbedi Setiawan JS. Nah, itu aja. Nah, ini akhirnya menjadi clue setiap si wartawan kalau menulis wawancara dengan saya pasti mengatakan kata Isbedi yang dijuluki Paus Sastra Lampung oleh Habib Yasin.
Nah, itu terus gitu kan. Akhirnya julukan itu udah mengental ke diri saya gitu, sudah mengekal, udah seperti kayak sertifikat begitu kan. Nah, itu. Sejak itu ya orang pada menyebut Paus Sastra Lampung. Dan itu mayoritas teman-teman juga mengakui ya, paling segelintir lah, mungkin 2 orang barangkali yang enggak ini. Dan itu tidak terang-terangan, kecuali ada yang persoalan di puisi esai itu kan, baru yang suruh cabut lah, kata dia bilang lah, ini emang ijazah suruh cabut begitu kan. Nah itu, yang lain enggak. Kalau ketika saya kemana itu kan, oh ini dia Paus Sastra datang, dan ini dia Paus Sastra Lampung misalnya begitu. Kira-kira itu yang ya ketika membaca itu tentu ya saya tentu bangga ya, saya masih muda dan disebut kayak begitu oleh si Abi Yasin seperti itu. Bagi saya ini kayak seperti tahbis ya, atau ditahbiskan oleh beliau, dijuluki oleh beliau, yang kita tahu Abi Yasin adalah terkenal dengan kritikus sastra Indonesia atau Paus Sastra Indonesia. Nah, bagi saya itu satu sisi kebanggaan, tapi kemudian ya bagi saya udah nggak jadi masalah lah, udah nggak terlalu saya merasa wah saya ini Paus Sastra, enggak. Saya karya adalah karya begitu. Karya adalah karya, yang saya ingin adalah karya, yang saya jual karya, bukan julukan itu. Jadi saya harus benar-benar berkarya yang baik sehingga karya saya bisa dimuat. Saya Arman Azed, penulis sastra sejak tahun 96. Saya juga menulis cerita anak, resensi buku, esai-esai seni budaya. Sejak tahun 2011 saya melakukan penelitian mandiri tentang sejarah dan budaya Lampung. Saya pikir julukan Paus Sastra Lampung itu tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Dia menjadi abadi untuk seorang SBD Setiawan ZS. Dan saya pikir tepat juga almarhum Abi Yasin menyematkan gelar itu kepada SBD Setiawan ZS, karena harus diakui sejarah sastra Lampung itu tidak bisa dilepaskan dari nama SBD Setiawan ZS. Pak SBD itu seorang yang gila akan menulis. Artinya apa? Hanya suara azan aja yang bisa memberhentikan dia. Artinya beliau pagi, siang, sore, malam sehari-harinya bergelut dengan tulisan. Hanya suara azan saja yang bisa memberhentikan dia. Nah, dalam artian kalau karya sastra tidak usah diragukan lagi. Bagi saya beliau nomor 1 di Lampung untuk sastra. Dan mungkin lebih menjaga kesehatannya. Ya, kenapa? Karena tuntutan itu dari pagi, siang, sore, malam hanya menulis. Harapan atau impian saya ya, saya ingin menulis novel sebetulnya. Dengan usia sekarang, dengan lebih dari 40 tahun saya berkarya, saya belum punya novel. Kalau cerpen, prosa sudah ada. Sehingga istri saya selalu, kalau ngeledek saya, gua belum ngakui lo sebagai sastrawan sebelum punya novel, kata dia bilangin. Kira-kira begitu. Nah ini juga harapan, impian, juga cambuk. Di stasiun Leiden. Di stasiun ini aku berhadapan dengan waktu, saling berburu. Siapa lebih dulu sampai, meski kami menipu dan bertikai, merayu orang-orang lalu lalang, yang muda melawan kota, dan si tua membujuk tongkatnya agar tak binal. Di Leiden Sentral ini, aku hanya bisa membaca dengan terbata, mendengar dari telinga yang tuli, menatap gadis-gadis pirang dari mata arang. Aku berdiri di pintu, hanya mengeja nama-nama stasiun dan halte. Wahai, di mana kau menungguku? Tubuhku sudah sangat gigil.
hanya menyaksikan dua orang bertemu di halaman stasiun, 3 kali berciuman. 2015